Halo Garuda Muda, selamat datang di Cek Faktaid, rumahnya penikmat sepak bola Indonesia yang butuh kabar pasti, bukan sekadar rumor basi. Di sini, kamu nggak cuma baca skor tapi juga tahu cerita di balik skor. Siapa berjuang, siapa disiapkan, siapa dicoret, siapa layak disorot. Semua berdasarkan data dan sumber terpercaya. Hari ini, kita bedah tuntas strategi Nova Arianto membangun Garuda Muda U17 untuk terbang tinggi di Qatar di Piala Dunia U17 ke 2025. Yuk simak sampai habis, share ke grup WA, tag temanmu, kasih komentar kalau setuju atau enggak setuju, karena di Cek Faktaid. Fakta sepak bola milik kita semua. Indonesia pernah bermimpi besar di pentas sepak bola dunia. Tapi, mimpi sering kandas di level kualifikasi. Kali ini, Garuda Muda punya cerita berbeda. Di Piala Asia U17 2025 lalu, Timnas Indonesia U17 tampil Spartan, melewati fase grup dramatis, hingga akhirnya mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Bagi sebagian orang, ini sekadar prestasi kecil di level usia dini. Tapi buat pecinta sepak bola sejati, ini adalah pondasi masa depan. Mereka inilah anak-anak 16-17 tahun yang suatu hari akan berdiri di panggung senior menggantikan Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Iver Jenner, hingga Rafael Struijk. November nanti, Indonesia akan berhadapan dengan Brasil, Honduras, dan Zambia di grup hari. Di atas kertas, Brasil U17 adalah monster di level junior. 4 kali juara dunia, selalu melahirkan bintang. Dari Ronaldinho, Neymar, hingga Vinicius Jr. Semua pernah jadi anak ajaib di level ini. Tapi, Nova Arianto tidak mau anak asuhnya datang ke Qatar sekadar jadi pelengkap. Dia menyiapkan 34 pemain, menyeleksi mereka secara brutal, tanpa pandang nama besar. Matthew Baker, Zahabi Goli, dua nama yang membawa Indonesia ke Qatar pun bisa saja dicoret kalau tak sesuai standar. Karena Nova tahu, kalau mau menantang Brasil, tidak bisa setengah hati. Bagi yang mengikuti sepak bola Indonesia era 2000-an, nama Nova Arianto bukan nama asing. Dia adalah anak kandung Sartono Anwar, pelatih legendaris yang membawa PSIS Semarang juara Liga Indonesia di era 80-an. Nova sempat jadi bek tangguh di klub-klub seperti Persebaya Surabaya, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. Gaya mainnya keras, pantang kompromi warisan dari filosofi ayahnya. Disiplin adalah harga mati. Setelah gantung sepatu, Nova tak lantas pensiun dari sepak bola. Dia merintis karier kepelatihan dari bawah, jadi asisten di klub Liga 1, lalu dipercaya PSSI mendampingi Shin Tae-yong di timnas senior. Di tangan Shin Tae-yong, Nova belajar banyak tentang detail, disiplin, hingga cara membaca permainan lawan per 5 detik. Ketika PSSI menunjuknya memegang timnas U17, banyak yang kaget. Kenapa bukan nama beken lain? Kenapa bukan mantan striker yang lebih populer? Jawabannya sederhana. Nova dikenal tegas, jujur, dan tak mau main titipan pemain. Dia membuktikan itu saat Piala Asia U17 ke 2025. Alih-alih bawa nama besar semata, dia berani pakai pemain muda lokal dari klub-klub kecil asal mereka mau kerja keras. Kalau kamu bintang di klub, belum tentu kamu bintang di tim saya. Kalau kamu malas pressing, kamu nggak akan main, kata Nova suatu kali. Kalimat ini terdengar di koridor stadion saat timnas U17 menyingkirkan Jepang U17 di laga hidup mati Piala Asia. Nova berteriak lantang, fight sampai peluit panjang. Para pemain pun hormat, karena dia tidak hanya memerintah, dia pun turun ke lapangan, ikut mencontohkan drill, detail pergerakan, hingga cara menjaga stamina di suhu panas. Di PSSI sendiri, Nova dikenal pelatih yang open-minded. Dia merangkul teknologi, GPS tracker, video analis, pelatih kiper asing, hingga dokter nutrisi khusus. Semua demi satu hal. Garuda Muda siap terbang di Qatar, bukan sekadar numpang lewat. Juli tahun 2025. Sementara fans bola di Indonesia sibuk menyoroti drama transfer BRI Liga 1 dan panasnya Piala Presiden, di Bali 34 remaja terbaik Indonesia bekerja dalam diam. Mereka dipanggil Nova Arianto ke pemusatan latihan yang digelar tertutup
dari 7 Juli sampai 10 Agustus. Lokasi, lapangan Bali United dan Stadion Kaptani Wayan Dipta. Siapa saja mereka? Ada wajah-wajah lama yang jadi andalan di Piala Asia U17 lalu. Dava Fasya di posisi kiper, Rio Rizky di sektor bek kanan, Vigo Pratama sebagai gelandang jangkar, hingga Raka Pramana penyerang subur dari ASSB di Bogor. Yang mengejutkan, ada 17 wajah baru yang muncul dari pantauan Liga Elite Pro Academy PU16 dan U17. Bahkan ada yang datang dari ASSB Kampung di Medan, Makassar, hingga Kupang. Kenapa sebanyak itu? Nova punya jawabannya. Piala Dunia U17 ini panggung terbesar pemain muda. Kalau kamu nggak fit 100%, mentalmu drop, ya saya ganti. Tidak peduli kamu pernah main di Piala Asia kemarin, tegasnya. Dari 34 nama, nanti hanya akan disaring jadi 23 pemain akhir. Artinya 11-13 anak muda harus pulang dengan hati berat. Tapi disinilah mental Garuda Muda diuji. Mau kerja keras atau pasrah disalib. Ada satu hal menarik. Di TC Bali, PSSI menurunkan tim medis, pelatih fisik, nutrisionis, sampai sport psychologist, psikolog olahraga. Kenapa? Karena main di Qatar nanti tidak cuma soal otot dan teknik. Para pemain U17 Indonesia akan menghadapi tekanan stadion megah, sorotan media internasional, serta suhu Qatar yang di November bisa 30 derajat ke atas. Selama TC, mereka tidur bareng, makan bareng, latihan 3 sesi sehari, pagi fisik, sore taktik, malam analisis video lawan. Nova sendiri terlihat sering berdiri di pinggir lapangan, mencatat nama, menilai kecepatan reaksi, stamina, dan body language pemain. Tidak ada jaminan, tidak ada anak emas. Publik sempat heran. 2 nama pahlawan Piala Asia U17 2025 Matthew Baker dan Zahabi Goli tiba-tiba tak tampak di Bali. Matthew Baker, bek tangguh dari Melbourne City, memang masih terikat jadwal pramusim di Australia. Nova bilang, kalau dia selesai pramusim dan saya nilai fit, saya panggil. Zahabi Goli, gelandang energik ini malah sedang membela Liga Indonesia All Stars di Piala Presiden ke-2025. Nova tak mau ganggu, tapi dia tegas, main di klub bagus, tapi kalau kembali ke sini dan performa turun, ya saya coret. Itulah Nova Arianto, siapapun bisa tergeser kalau tak maksimal. Mental seperti ini diharap membakar semangat para pemain lokal. Tidak perlu minder bersaing dengan diaspora asal punya mental baja. Pengamat sepak bola senior, Gusnul yakin, angkat topi pada Nova Arianto. Saya amati Nova ini menuruni sifat bapaknya, Sartono Anwar. Tegas, fair, tidak takut nama besar. Itu penting, karena di Piala Dunia U17, kita ketemu Brasil mereka tidak peduli kamu pernah main di Asia atau tidak, ujarnya. Kalau bicara timnas Indonesia U17, orang sering latah dengan kata diaspora. Ada yang pro, bagus, biar fisik anak kita keangkat. Ada pula yang kontra. Kasihan anak lokal, kalah saing. Nyatanya, Nova Arianto menertawakan perdebatan ini dalam hati. Bagi dia, tidak ada istilah anak emas diaspora atau anak tiri lokal. Semua sama di matanya, yang berbeda hanyalah mental bertanding. Di TC Bali kali ini, terdaftar 9 pemain diaspora. Mereka datang dari Belanda, Australia, Inggris, dan 1 dari Amerika Serikat. Nama Matthew Baker dan Zahabi Goli pun masih ada dalam radar. Nova paham betul, diaspora punya keunggulan. Postur lebih baik, pola makan lebih tertib, plus pengalaman kompetisi di Eropa atau Australia yang teratur. Tapi keunggulan itu hanya modal awal. Begitu mereka menginjak rumput di Stadion Kaptani Wayan Dipta, jarak fisik bisa terpangkas. Nova menyiapkan latihan high press 90 menit non-stop. Jika anak lokal mau kerja 120%, stamina dan determinasi bisa mengimbangi keunggulan fisik diaspora. Contohnya Rio Rizky bek kanan yang lahir di Sidoarjo. Badannya hanya 170 cm. Tapi sprint 50 meternya bisa mengalahkan bek diaspora Belanda yang tingginya 185 cm. Atau Vigo Pratama, gelandang jangkar dari ASSB Bekasi, yang rajin menempel ketat siapapun di lapangan tanpa rasa takut.
Sepak bola bukan cuma soal badan besar. Kalau mentalmu kecil, percuma, kata Nova lantang. Itulah kenapa dalam TC, latihan tidak hanya fisik dan taktik, tapi juga simulasi tekanan. Pemain diminta tanding internal tanpa pelatih intervensi. Siapa yang berani teriak, mengatur teman, memimpin komando dialah yang layak jadi kapten di Qatar. Di luar lapangan, PSSI juga tak kalah pusing. Publik Indonesia terkenal cepat meledak, menang dipuja, kalah dicaci. Jika kalah dari Brasil dengan skor besar, wajar. Tapi kalau kalah lawan Zambia, gelombang kritik bisa datang bertubi-tubi. Nova Arianto paham hal ini. Karena itu, dia minta PSSI menjaga komunikasi. PSSI pun sudah menyiapkan strategi kalau Garuda Muda tampil maksimal, tapi hasil tak sesuai. Publik diharap paham. Panggung U17 adalah proses pembelajaran. Disinilah media seperti Cek Fakta punya peran. Membantu publik memahami konteks bukan sekadar menggoreng rumor atau clickbait hasil sensasional. Dari 34 pemain yang dipanggil Nova Arianto ke Bali, tak semuanya langsung siap mental. Ada satu nama, sebut saja Reza Panjang. Penyerang sayap asal Jember. Fisiknya bagus, sprint 100 meter di bawah 12 detik. Tapi di awal pemusatan latihan, dia hampir dipulangkan. Reza tertangkap kamera telat bangun 2 kali. Saat game internal, dia pasif, jarang minta bola, sering terlihat minder kalau diaspora main. Nova memanggilnya ke ruang video. Kamu mau pulang? Banyak yang ngantri mau gantikan posisi kamu, kata Nova tegas. Reza terdiam. Malamnya, dia menelepon orang tuanya. Ibunya hanya bilang, kalau kamu pulang cuma karena takut, mama malu punya anak laki-laki penakut. Besoknya, Reza berubah. Di sesi small game, dia sprint 6 kali bolak-balik tanpa capek. Dia bikin 1 gol spektakuler. Solo run melewati 3 pemain, lalu placing ke pojok. Nova melihat sendiri. Mental Reza yang dulu ciut, sekarang menantang. Disinilah mental building Nova berhasil. Semua pemain melihat kalau malas, pulang. Kalau mau berjuang, tidak peduli kau anak kota atau desa, kau punya tempat. TC Bali tidak selalu indah. Ada satu sesi latihan yang tak pernah terlupakan. Hujan deras mengguyur Gianyar sejak pagi. Lapangan basah. Tapi Nova tetap menggelar scrimmage simulasi laga melawan Honduras. Dalam 45 menit pertama, tim inti kebobolan 3 gol. Para pemain diaspora mendominasi bola, tapi striker lokal gagal eksekusi peluang. Nova meniup peluit, semua dikumpulkan di tengah lapangan. Mana teriak kalian? Mana tanggung jawab kalian? Suaranya menggema di tengah hujan. Yang menarik, beberapa pemain diaspora dan lokal terlibat debat panas. Mereka saling tunjuk, menyalahkan siapa yang telat passing, siapa yang malas cover. Disinilah Nova tersenyum di dalam hati. Dia tahu, debat panas di lapangan lebih baik daripada diam. Setelah hujan reda, Nova meminta semua berdiri melingkar. Debat, bagus. Tapi habis debat, kerja keras lagi. Bukan saling benci. Sore itu, beberapa pemain tertangkap kamera tim media PSSI menangis. Bukan karena dihardik, tapi karena sadar Piala Dunia U17 hanya mau diisi petarung. Yang rapuh, angkat kaki. PSSI tahu, tidak bisa hanya TC tanpa uji coba. Karena itu, Nova meminta lawan yang realistis tapi menantang. Rencananya, Garuda Muda akan uji coba dengan Thailand U17, Vietnam U17, dan Malaysia U17 di Jakarta dan Surabaya, September-Oktober tahun 2025. Thailand dikenal dengan pola passing cepat. Vietnam kuat di stamina dan pressing ketat. Malaysia punya talenta individu yang makin berani adu skill. 3 lawan ini akan jadi simulasi bagus sebelum menghadapi Brasil, Honduras, Zambia. Nova juga terbuka dengan ide uji coba lawan tim lokal senior, misalnya Persija U20 atau Bayangkara FC U20. Uji tanding lawan tim yang posturnya lebih matang akan membantu mental duel para pemain muda. Setelah uji coba ASEAN rampung, Nova baru akan finalisasi 23 nama. Artinya, drama penentuan siapa yang dikoret akan terjadi di detik terakhir. Bisa saja nama besar seperti Matthew Baker atau Zahabi Goli pun tak selamat jika performanya jeblok.
Cek Fakta akan terus memverifikasi siapa benar-benar layak main, isu cedera siapa yang dilebih-lebihkan, kabar miring transfer pemain diaspora. Drama di balik pemilihan kapten. Kami di sini bukan hanya portal berita. Kami penyimbang, penjernih. Karena di lapangan, fakta tidak bisa bohong. Selamat datang di Cek Fakta, kanal jernih untuk sepak bola Indonesia. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, dan sebarkan kabar baik ini. Sampai jumpa di Qatar bersama Garuda Muda. Kita terbang tinggi.